Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin jajanan tradisional lagi, kue lapis tepung beras takaran gelas belimbing. Ini alternatif ya buat teman-teman yang gak ada timbangan di rumah. Bikinnya super gampang banget, rasanya enak. Ini cocok ya dijadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tercinta. Yuk mau tahu caranya apa aja bahannya, tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, siapkan 2 gelas belimbing gula pasir. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya. Kalau dirasa gulanya kemanisan boleh dikurangin ya. Menurut saya ini manisnya udah pas. Oke, sekarang kita masukkan 1 sendok teh garam halus. Kemudian biar wangi saya tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya masukkan 5/2/3 gelas belimbing santan. Nah, di tahap ini saya mohon maaf teman-teman, untuk video 1 gelas pertama santannya nggak kerekam gitu ya, jadi saya tuang aja dan saya masukkan ke dalam panci, hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk contoh 1 gelas penuh belimbing santannya seperti ini ya. Ini udah gelas yang kedua, saya tuang aja ya. Kemudian ini santan gelas belimbing yang ketiga. Dan ini yang keempat, yang kelima. Nah, ini santan yang terakhir, 2/3 gelas belimbing. Santannya nggak penuh ya, batasnya seperti ini. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Oke, kita tuang semua santannya. Kemudian di sini saya tambahkan 2 lembar lagi daun pandan. Selanjutnya ini siap dimasak ya. Sekarang saya nyalakan api sedang. Kemudian sambil terus diaduk ya supaya nggak pecah santan, dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Nah, kelihatan santannya udah mendidih. Kemudian apinya kita matikan. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin ya, baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau cepat dingin boleh diarahkan ke bawah kipas angin ya santannya. Di wadah lain kita masukkan 2,5 gelas belimbing tepung beras. Untuk 1 gelasnya penuh ya, seperti ini. Nah, ini gelas yang kedua. Untuk tepung yang setengahnya seperti ini ya teman-teman, batasnya nggak penuh. Untuk tepungnya saya pakai merek Rose Brand ya. Selanjutnya masukkan tepung sagu 1,5 gelas belimbing. Untuk 1 gelasnya penuh ya, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan juga yang setengah gelasnya. Batasnya seperti ini ya. Untuk tepung sagunya saya pakai kiloan. Kemudian kedua tepungnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan santan yang kita masak tadi, ini udah dingin ya. Kita masukkan santannya sedikit dulu. Kemudian kita aduk-aduk hingga tepungnya ini tercampur rata, nggak ada yang menggerindil. Nah, jika tepungnya udah rata dan halus seperti ini, kemudian kita masukkan semua ya sisa santannya. Aduk-aduk sebentar hingga tercampur aja. Kemudian di sini untuk memastikan supaya adonannya nggak ada yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya kita saring ya. Setelah adonannya disaring, kemudian kita bagi 2, adonannya sama rata. Oke, setelah adonannya dibagi 2, kemudian 1 adonannya kita masukkan 2,5 sendok makan coklat bubuk. Kemudian coklatnya ini kita larutkan ya pakai adonan. Di sini kita masukkan adonannya secukupnya aja ya. Kemudian aduk-aduk hingga coklatnya tercampur rata ya. Oh ya teman-teman, selain menggunakan coklat bubuk, boleh diganti juga ya dengan pasta coklat. Oke, setelah coklatnya rata, halus lembut seperti ini, kemudian kita tuang ke dalam adonan. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga coklat dan adonannya benar-benar tercampur rata. Bila perlu teman-teman saring ya, biar hasilnya halus.
Oke, untuk adonan selanjutnya kita biarkan warnanya putih. Nah, di sini biar putihnya itu lebih cerah, saya tambahkan pewarna putih makanan ya. Ini saya masukkan warna putihnya sebanyak setengah sendok teh. Untuk warna putihnya ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa nggak dimasukkan ya. Biar warna putih makanannya mudah larut, ini kita campurkan sedikit adonan. Lalu kita aduk-aduk hingga rata. Jika udah, kemudian kita tuang ke dalam adonan. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga rata ya. Bila perlu teman-teman saring ya, biar hasilnya lebih halus. Oke, semua adonannya udah ready ya. Sekarang kita kukus. Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 x 20 tinggi 6 cm. Kemudian loyangnya ini saya olesin sedikit minyak goreng ya, hingga rata di permukaan loyangnya. Oh ya teman-teman, sambil kita oles loyangnya, sebaiknya kukusannya dipanaskan dulu ya hingga mendidih, supaya nanti adonannya udah siap, langsung aja kita kukus. Setelah loyang dioles rata, sekarang kita masukkan adonan. Yang pertama kali kita masukkan adonan yang berwarna coklat ya. Jangan lupa sebelum masukkan adonan ke dalam loyang, diaduk-aduk dulu supaya adonannya benar-benar tercampur rata. Sekarang tuang adonan coklat, ini saya masukkan sebanyak 2 sendok sayur seperti ini untuk per layarnya ya, atau teman-teman kalau mau timbang sebanyak 190 gram. Oke, jika ada gelembung ini kita ambil atau kita pecahkan ya. Selanjutnya adonan lapis coklatnya siap dikukus. Sebelumnya kukusan udah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa ya, tutup kukusannya dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Oke, sekarang kita masukkan adonan lapis coklat ke dalam kukusan. Kemudian kita kukus untuk per lapisnya selama 5 menit ya. Untuk apinya saya gunakan api sedang. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah 5 menit saya kukus, pastikan adonan coklatnya udah set ya. Kemudian kita tuang adonan putih sebanyak 2 sendok sayur ya, sama seperti tadi. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit ya. Setelah 5 menit saya kukus lapis putihnya. Nah, kalau kita sentuh adonannya udah set ya atau udah mengeras. Kemudian kita tuang lagi adonan lapis coklatnya, sama ya, sebanyak 2 sendok sayur. Oke, lakukan hal yang sama ya teman-teman, secara berselang-seling. Lapis coklat, kemudian lapis putih, lakukan hingga semua adonannya habis ya. Setelah lapis demi lapis saya kukus adonannya. Nah, ini udah lapisan yang terakhir. Warna putih saya tambahkan warna merah ya, secukupnya aja. Kemudian saya aduk-aduk hingga rata. Untuk adonan lapis terakhir ini opsional ya teman-teman untuk penambahan warnanya. Kemudian saya kukus ya. Oke, kita tuang adonan lapis terakhir. Sama ya, sebanyak 2 sendok sayur. Nah, di sini kalau teman-teman nggak mau adonan yang terakhirnya warna merah, boleh ya, nggak apa-apa warna putih aja. Kemudian untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 25 menit atau hingga matang ya. Setelah kurang lebih 25 menit saya kukus. Nah, ini kue lapis berasnya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapis berasnya di suhu ruang hingga dingin ya. Setelah kue lapis berasnya dingin, sekarang kita keluarkan ya dari loyangnya. Nah, caranya seperti ini teman-teman, kita tarik-tarik aja biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Kemudian kita sisir ya bagian pinggirnya. Jika udah, loyangnya kita balik. Oke, untuk hasil kue lapis berasnya seperti ini ya. Sekarang kita potong kue lapisnya di sini. Untuk pisaunya saya lapisin dengan plastik ya supaya nggak lengket. Nah, di sini kue lapis berasnya kita potong menjadi 3 bagian. Tapi di sini saya potong 1 bagian dulu ya.
Oh ya teman-teman, sambil menonton video saya ini, yang baru bergabung dan belum subscribe, mohon banget ya bantuin subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lihat dulu ya bagian dalamnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, kelihatan lapis demi lapisnya cakep banget. Selanjutnya kita potong kecil-kecil kue lapisnya. Di sini untuk besar kecil potongan sesuai selera masing-masing ya. Nah, ini kuenya udah saya potong kecil, hasilnya lebih rapi dan cantik banget. Ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan atau isian snack box ataupun disajikan sama keluarga tercinta. Oke, sekarang saya lanjut lagi potong kuenya hingga selesai ya. Setelah kuenya dipotong, kemudian kita packing atau kita kemas. Di sini saya udah siapkan plastik biasa yang udah saya potong. Kemudian masukkan kue lapis berasnya ke dalam potongan plastik. Lalu plastiknya kita lipat ya, seperti ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, kelihatan lebih rapi dan cantik banget. Jika udah, selanjutnya siap disajikan. Alhamdulillah, setelah kue lapis berasnya di packing rapi sebelum dijual, sekarang kita cobain dulu ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, kelihatan setelah dikemas jadi lebih cantik dan rapi banget. Nah, kue lapis berasnya ini lentur dan lembut banget. Sekarang saya mau cobain, saya tarik per lapisnya. Tuh kelihatan lapis demi lapisnya rapi dan cantik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget. Manisnya pas, lembut, legit, gurih, mantep. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.